Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, baik semua kabarnya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Nah, di sini siapa yang nggak hadir hari ini? Oke, nihil ya, masuk semua ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, tolong kursinya dirapikan dan apabila ada sampah tolong diambil ya. Nah, baiklah, di sini Ibu ada pertanyaan. Nah, siapa di sini yang berasal dari Palembang? Oke, Ani. Kemudian ada nggak yang berasal dari Jawa? Ya, Adi ya. Nah, kemudian agama di sini ada nggak selain agama Islam? Oke, ada ya. Nah, dari pertanyaan Ibu itu tadi, apakah kalian tahu pembelajaran kita hari ini tentang apa? Ya, tentang keberagaman di negeriku. Nah, tujuannya di sini agar kalian dapat mengetahui atau memahami mengenai keberagaman di Indonesia. Di sini Ibu menggunakan model cooperative learning di mana nantinya kalian akan Ibu bagi ke dalam kelompok diskusi. Nah, di sini Ibu ada sebuah teks, nanti kalian baca dalam hati, kemudian akan Ibu tanya informasi apa yang kalian dapat. Oke, baiklah, sudah selesai ya. Nah, informasi apa yang kalian dapat pada teks tersebut? Oke, yang pertama keberagaman. Oke, yang kedua suku bangsa. Yang ketiga ras. Nah, kalian tahu nggak keberagaman itu artinya apa? Nah, keberagaman itu merupakan suatu perbedaan yang terdapat pada individu tertentu. Kalau suku bangsa itu merupakan ciri-ciri atau golongan yang berada di suatu tempat. Nah, kemudian kalau untuk ras itu merupakan ciri-ciri yang dapat dilihat, yaitu dari fisik, dari kulit maupun dari rambutnya ya. Nah, kemudian di sini Ibu ada sebuah media. Nah, kalian bisa amati media ini. Oke, sudah ada enggak pertanyaan dari media ini? Oke, ada. Apa, Ani? Ya, terima kasih Ani atas pertanyaannya. Nah, Ani tadi bertanya mengapa di media ini terdapat peta, kemudian terdapat rumah adat dan terdapat pakaian adat. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan. Kalian juga bisa melihat di PowerPoint bahwasanya di Indonesia itu memiliki 12.000 kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Nah, di mana di Indonesia ini memiliki keberagaman yaitu dari suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat, rumah adat, pakaian adat, bahasa dan lainnya. Nah, ada juga faktor yang dapat mempengaruhi suku bangsa. Nah, faktor yang dapat mempengaruhi suku bangsa itu bisa kalian lihat pada ini ya, PowerPoint ini, bahwasanya ada faktor letak wilayah Indonesia, di mana faktor letak wilayah Indonesia itu bahwasanya Indonesia itu memiliki 12.000 pulau, di mana keragamannya itu mengenai suku bangsa, ras, budaya, adat istiadat, bahasa dan lainnya. Kemudian faktor kondisi kepulauan, di mana di Indonesia itu memiliki banyak kepulauan. Kemudian untuk faktor perbedaan kondisi alam, di mana di Indonesia itu memiliki perbedaan kondisi alam. Ada perbedaan kondisi alamnya merupakan ada yang mata pencariannya perkebunan atau pertanian. Nah, kemudian untuk faktor kondisi transportasi dan komunikasi. Nah, di mana di Indonesia ini memiliki bahasa yang berbeda-beda. Nah, kemudian di mana di bahasa tersebut nantinya akan digunakan pada suatu daerah tersebut untuk mereka berkomunikasi dengan yang lainnya. Kemudian faktor terhadap budaya asing, di mana di Indonesia ini memiliki kekayaan budaya. Nah, apabila faktor tersebut dipengaruhi oleh budaya asing, maka kebudayaan di Indonesia itu akan menjadi punah. Nah, di sini Ibu mau bertanya,
di Indonesia itu terdapat 6 negara yang diakui di Indonesia. Siapa yang tahu apa saja? Oke, Ani, yang pertama agama Islam. Ya, kemudian agama Hindu. Kemudian agama Buddha. Kemudian agama Katolik. Terus agama Protestan. Kemudian Rani agama Konghucu. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, adakah yang ingin bertanya? Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai keberagaman di negeriku. Nah, coba sekarang kalian jelaskan kembali apa yang telah Ibu jelaskan. Coba Ani, jelaskan. Oke, baiklah Ani. Beri tepuk tangan untuk Ani. Nah, Ani tadi sudah menjelaskan. Nah, penjelasan dari Ani tadi sudah benar ya, sudah tepat. Nah, Ani berarti sudah berani untuk mencoba maju ke depan untuk menjelaskan kembali mengenai materi yang telah kita sampaikan. Kalian akan berdiskusi mengenai faktor yang dapat mempengaruhi suku bangsa dan hubungannya dengan kondisi alam. Nah, apabila ada yang tidak kalian pahami, boleh tanyakan kepada Ibu ya. Oke, baiklah, diskusi dimulai. Oke, baiklah, diskusinya selesai. Coba kelompok 1 untuk melaporkan hasil diskusinya. Oke, baiklah, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, bagaimana kelompok 2 mengenai hasil laporan dari kelompok 1? Apakah ada yang kalian tanyakan? Oke, baiklah, kalau tidak ada. Nah, di sini Ibu ada soal evaluasi, di mana tujuannya di sini untuk melihat seberapa paham kalian mengenai materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Oke, baiklah, Ibu beri waktu 5 menit ya untuk mengerjakannya. Nanti dikumpul dan akan Ibu beri nilai. Oke, baiklah. Sudah selesai. Kumpulkan. Nah, ini sudah Ibu nilai ya. Nah, hasil kerja kalian ini semuanya mendapatkan hasil yang bagus. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, sebelum itu, adakah yang kalian ingin tanyakan dari materi kita ini? Tidak ada. Nah, coba kalian simpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Oke, baiklah Ani. Ya, benar ya, beri tepuk tangan untuk Ani. Nah, bahwasannya di Indonesia itu memiliki 12 pulau, di mana di Indonesia itu terdiri dari keberagaman suku bangsa, budaya, agama, etnis, dan lainnya. Dan agama yang diakui di Indonesia itu ada 6: Islam, Buddha, Konghucu, Hindu, Protestan, Katolik. Nah, kemudian faktornya itu ada faktor wilayah Indonesia, ada faktor alamnya, kemudian ada faktor transportasi komunikasi, dan faktor terhadap budaya asing. Nah, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Ya, senang ya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa. Oke, berdoa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum